Tuan Amar sudah berangkat ke kantor sejak tadi Nona muda. Nah kan, siapa suruh tidurnya kelewatan lelap ditinggalkan ke kantor, gagal ketemu Umi Zahra deh, dan tiba-tiba. Hua hiks hua. Aurel langsung menangis histeris bahkan Inah yang menemaninya kelimpungan dibuatnya. Loh, Nona muda kenapa? Kok nangis? Jangan nangis Nona muda, nanti cantiknya hilang. Ucap Inah mulai menenangkan Aurel. Aurel walau nagis tetap cantik. Nah kan, Aurel walau sedang menangis akan tetap menolak dikatakan tidak cantik lagi. Iya, lalu Nona muda kenapa menangis gini? Ayah tinggal Aurel kan tidur kenapa ditinggal, Aurel mau ikut ayah kerja di kantor hiks. Jawab Aurel masih dengan isakannya. Kata Tuan Amar, beliau ada kerjaan penting jadi berangkat lebih dulu. Kalau Nona muda sudah bangun dan ingin ke perusahaan nanti diantar sama supir. Ucap Inah menenangkan Aurel, dan benar saja seketika tangis Aurel langsung berhenti bahkan Aurel sudah turun dari kasur empuknya dan berlari ke arah cermin. Ya Aurel pulang cantik sedikit gala-gala nagis ini. Ish kalau Aurel tahu ayah suluh ke kantor baleng supil Aurel tidak akan nangis. Monolog Aurel yang memperhatikan wajahnya di cermin. Ini kan salah Aurel sendiri yang langsung nangis tanpa mendengar penjelas Bi Inah. Bi Inah ayo Aurel halus mandi, nanti Aurel terlambat ke kantor. Aurel langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi disusul oleh Bi Inah. Aurel juga walau terlambat siapa yang akan marah bahkan jika Aurel nggak ke kantor juga tidak masalah. Tetapi para pelayan di kediaman Aris akan lebih senang Aurel ke kantor saja daripada tinggal di rumah membuat semua pelayan jadi korban kejahilannya. Kini Aurel yang telah mandi, tengah memilih pakaian di dalam walk-in closet miliknya, puluhan baju tersusun rapi di sana bahkan berbagai aksesoris khusus anak seusianya berada di ruangan tersebut. Nona muda mau pakai baju apa? Apa mau yang ini? Kini Bi Inah mengeluarkan sebuah dress mini berwarna pink yang berlengan pendek namun Aurel menggelengkan kepala tidak ingin memakaiannya. Inah mulai memberikan pilihan lain kepada Aurel namun lagi-lagi Aurel menggelengkan kepalanya. Hingga beberapa pakaian yang diperlihatkan namun Aurel tidak memilih satu pun. Memangnya Nona muda mau pakai baju apa kok dari tadi tidak ada yang dipilih? Heran Inah. Namun bukannya Aurel menyebutkan pakaian yang ingin dipakai malahan Aurel berlari keluar menuju tempat tidurnya, dibukanya laci kecil dekat ranjang kemudian Aurel mengambil tab miliknya. Setelah beberapa saat mengotak-atik tab tersebut ternyata Aurel sedang menghubungi Oma Santika, membuat Inah hanya bisa memperhatikannya saja. Setelah beberapa saat telepon tersebut diangkat di seberang sana, terpampang jelaslah wajah Oma Santika di seberang sana. Halo? Kesayangan Oma, kenapa rindu Oma ya? Tanya Oma Santika dan dijawab anggukan oleh Aurel. Loh, Aurel nggak ikut ayah ke kantor hari ini? Tanya Oma Santika kembali. Aurel akan pergi kerja ke kantor ayah kok Oma, jawab Aurel. Tapi kok belum pakai pakaian? Itu Aurel masih pakai baju mandi loh, heran Oma Santika, karena dia sangat tahu jam segini putranya sudah berangkat ke kantor. Oma Aurel mau curhat. Hah, curhat memangnya ada apa cerita sama Oma? Aurel pusing Oma nggak punya baju, tidak ada yang Aurel bisa pakai ke kantor. Nah, padahal isi lemari full dengan pakaian pada saat mau pergi pusing karena merasa tidak punya baju. Bahkan Bi Inah geleng-geleng kepala saja mendengar perkataan cucu tunggal dari pengusaha kaya Aris. Mungkin itu sudah jadi penyakit wanita dan sekarang Aurel yang masih kecil juga mengalaminya sekarang, merasa tak memiliki baju. 24. Astaga, kok bisa tunggu Oma akan pesankan baju untuk cucu Oma yang cantik ini memangnya Aurel mau pakai baju apa? Beda ya kalau anak sultan, mau beli baju langsung dibelikan detik itu juga kalau autor masih kecil minta uang untuk jajan es aja harus dengar ceramah tak berjudul 7 turunan 7 tanjakan baru dikasih wakakakak. Aurel mau pakai baju yang ada keludungnya, jawab Aurel membuat Oma Santika sedikit tercengang karena permintaan cucunya, namun Oma Santika tetap mengiyakan permintaan Aurel.
Sebentar lagi pegawai butik akan antar baju kamu. Oma tutup dulu ya teleponnya. Setelah sambungan telepon terputus kini Aurel sudah tersenyum sangat lebar bahkan saking tak sabarnya Aurel menyuruh Bi Ina menunggu pesanannya di bawah. 25. Kini Aurel datang ke perusahaan Ariskop dengan tampilan yang berbeda. Kini Aurel memakai hijab pasmina anak yang nampak cantik membingkai pipi cubinya. Sopir yang mengantar Aurel berniat untuk mengantar nona mudanya sampai ke lantai di mana ruangan tuannya berada siapa lagi kalau bukan Amar, namun Aurel menolak sangat tegas saat sudah berada di depan lift. No, Pak Sopir pergi saja nanti Aurel ke ruangan ayah sendiri saja. Tolak Aurel. Tapi non, sesuai perintah Tuan Amar saya harus mengantar non muda sampai di ruangannya. Sopir pribadi keluarga Aris juga merasa takut jika perintah tuannya diabaikan. Aurel sudah basal bisa sendiri, Aurel sudah seling di kantor ini, Aurel pintar kok, kalau ke ruangan ayah tinggal pakai itu. Kini Aurel berusaha meyakinkan sopir tersebut, Aurel menunjuk lift yang memang dikhususkan untuk para petinggi perusahaan. Anak usia 3 tahun lebih dibiarkan naik lift sendiri mungkin akan menimbulkan masalah. Namun karena kegigihan Aurel menolak supirnya mengantar sampai di ruangan Amar, supir tersebut akhirnya mengangguk setuju untuk tidak mengantar Aurel. Kini sopir tersebut telah kembali keluar gedung kantor menunggu di tempat khusus untuknya. Sopir tersebut tidak akan pulang ke kediaman Aris jika belum mendapat perintah dari atasannya. Yes, belhasil Aurel memang pintar. Ucap Aurel lalu menekan tombol lift yang ditunjuknya tadi. Namun saat di dalam lift bukan lantai di mana ruangan Amar berada dipencetnya namun di lantai lain. Ting suara lift terdengar lalu disusul dengan lift yang terbuka dengan lebar. Aurel keluar dan tersenyum dengan lebar, namun senyumnya luntur karena lantai di mana ruangan Zahra berada ternyata juga luas seluas lantai di mana ruangan ayahnya. Aurel nampak celak-celinguk ke kiri dan ke kanan karena ternyata di lantai tersebut ada beberapa ruangan membuat otak kecilnya pusing. Isya Aurel pikir kalau sampai langsung ketemu Umi ternyata Aurel halus sekali lagi. Monolog Aurel sambil bersedekap dada. Beberapa karyawan yang sedang sibuk berlalu lalang, melihat ke arah bocah kecil nan imut itu, namun tidak ada yang berani mendatanginya. Siapa yang tidak kenal bocah tersebut yang merupakan putri CEO dari perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka semua tidak ingin mencari masalah dengan mengusik putri CEO atau mereka akan mendapat masalah. Aurel yang sudah bertekad baja menemui Zahra membuatnya tidak putus asa. Kini kaki kecilnya yang memakai sepatu berwarna putih melangkah menyusuri setiap lorong, hingga Aurel bertemu dengan OB yang sering dilihatnya mengantar makanan atau minuman ke ruangan ayahnya. Pak, panggil Aurel. Astaga nona muda, kenapa bisa ada di sini? Nona muda bersama siapa? Tanya OB tersebut merasa heran. Pak antar Aurel bertemu dengan Umi. Maksudnya Tante Zahra. Nah lagi-lagi bukan jawaban malah Aurel langsung menyampaikan maksudnya memanggil OB tersebut. Zahra? Tanya OB merasa heran. Membuat Aurel berdesis. No, Zahrulurlah. Kini Aurel berusaha mengucap huruf R agar nama Zahra bisa terucap dengan benar namun sayangnya tidak berhasil untung saja OB langsung mengerti. Oh, Zahra, angguk Aurel, memang ruangannya di mana non, karena di sini banyak karyawan bapak tidak kenal satu persatu namanya. Ucap OB tersebut membuat Aurel ingin rasanya mengamuk, karena jika Aurel tahu di mana ruangan Zahra tidak mungkin dia bertanya. Untung saja saat sedang OB pusing, seorang karyawan mendatangi mereka berdua. Loh nona muda kenapa bisa berada di sini? Tanya perempuan tersebut. Ini mbak nona muda ingin bertemu karyawan bernama Zahra, dan saya tidak tahu. Kini OB tersebut yang menjawab karena jujur saja Aurel sudah malas membuka suara. Aurel heran mengapa di kantor ayahnya tidak ada yang pintar seperti dirinya. Membuatnya badmout. Kini karyawan tersebut mulai merjongkok mensejajarkan tingginya dengan Aurel yang sedang berkacak pinggang. Maaf nona muda, maksud nona muda Zahra yang pakaiannya tertutup dengan hijab lebar, angguk Aurel dengan senyum yang sudah merekah lebar.
wajahnya cantik, lagi Aurel mengangguk, dan jika berbicara suaranya sangat lembut membuat orang yang mendengarnya merasa tenang, lagi-lagi Aurel mengangguk. Ah, kalau itu saya tahu Nona muda, dia teman saya, Pak, biar saya yang antar Nona muda bertemu orang bernama Zahra, kebetulan saya kenal. Ucap karyawan tersebut yang ternyata adalah Feby. 26. Kalau begitu saya permisi Mbak. Setelah kepergian OB tersebut kini Feby dan Aurel sudah saling bergandengan tangan memasuki salah satu ruangan. Aurel dapat melihat Zahra yang masih sibuk bekerja di depan komputer tanpa mengalihkan atensinya, bahkan Zahra tidak menyadari kehadiran Feby yang menggandeng seorang anak perempuan yang cantik. Zahra, panggil Feby. Iya Mbak. Saat Zahra menengok ternyata Zahra melihat Aurel bersama dengan Aurel. Aurel sayang, kenapa bisa ada di sini? Tanya Zahra yang sudah berdiri dari tempat duduknya lalu berlutut di depan Aurel mensejajarkan tinggi badannya dengan Aurel, sambil mengusap dengan sayang pipi cubi Aurel. Kini Aurel hanya tersenyum malu-malu dan tak menjawab pertanyaan Zahra. Tiba-tiba Aurel langsung berhambur ke pelukan Zahra membuat para karyawan merasa heran mengapa anaknya bos bisa sedekat itu dengan Zahra yang merupakan karyawan baru di perusahaan Ariskop. Umi Aurel Lindu. Bisik Aurel di telinga Zahra membuat Zahra tersenyum terharu mendengar penuturan Zahra, iya Umi juga merindukanmu cantik. Jawab Zahra mengurai pelukannya lalu menyematkan ciuman di dahi Aurel. Membuat karyawan lain makin merasa heran bahkan Feby sampai menganga. Untung saja saat itu Bu Lulu sedang masuk ke ruangan Pak Irawan dan tidak melihat semuanya. Kini Aurel kembali senyum-senyum sambil menautkan jari-jarinya membuat Zahra heran, kenapa Hem? Tanya Zahra. Tante Zahra apa Aurel cantik? Nah kan, Aurel ingin bertemu Zahra ternyata hanya ingin bertanya pendapatnya apakah Aurel cantik dengan jilbab yang dipakainya sekarang. Malah malu-malu segala lagi, kan biasanya Aurel dengan pedenya mengatakan dirinya cantik tanpa harus meminta pendapat orang lain. Masya Allah, Aurel itu sangat cantik apalagi hari ini pakai hijab. Aurel itu imut, cantik dan pintar, semoga jadi anak solehah ya sayang. Ucap Zahra tulus membuat Aurel tambah senang mendengarnya. Oh iya Aurel kesini dengan siapa? Tanya kembali Zahra. Dia tadi datang sendiri Ra, lalu gue ketemu dia yang sedang bertanya ruangan lo di mana. Bukan Aurel yang menjawab namun Feby. Astagfirullah sayang, kenapa pergi sendiri apa ada yang tahu kamu kesini? Kini Zahra mengusap kepala Aurel yang tertutupi hijab, Aurel yang menggeleng membuat Zahra makin khawatir diraihnya gawai miliknya lalu mulai menelpon Nadia. Halo assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, kenapa Zahra? Tanya Nadia di seberang telepon. Mbak Zahra cuma mau ngasih tahu kalau Aurel ada di ruangan Zahra. Ucapan Zahra sontak membuat Nadia kaget bahkan Nadia langsung berdiri dari duduknya. Zahra, tolong jaga Aurel di sana biar saya jemput sekarang juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menutup sambungan telepon kini Nadia bersiap untuk menjemput anak bosnya yang kelewatan aktif itu. Saat Bu Lulu keluar dari ruangan Pak Irawan, Bu Lulu yang mengenal Aurel, setika menghampirinya bahkan tangan Zahra yang memegang Aurel langsung ditepisnya. Awas kamu, hei karyawan baru apa kamu tidak tahu jika anak ini adalah putri dari CEO kita? Kenapa kamu berani memegangnya? Marah Bu Lulu kepada Zahra. Kini Bu Lulu mulai memegang tangan Aurel namun bocah cantik itu menepisnya dengan kasar bahkan tatapannya sudah sangat tajam menatap Bu Lulu. Bu Lulu tidak pantang menyerah dengan kasarnya dia mendorong Zahra membuat Zahra sedikit terjungkal ke belakang, kini Aurel sudah sangat marah, Tante wajah menol jangan kasar kepada Tante Zahra, apa Tante iri dengan Tante Zahra, soli Tante kalah jauh itu lihat Tante tidak pintal mekap, kalau mau bial Aurel ajalin bial pintal tidak menol lagi. Ucap Aurel menusuk relung hati yang paling dalam memang keturunan Amar. Sayang nggak boleh begitu. Ucap Zahra membuat Aurel menunduk merasa bersalah, ini semua gara-gara tante menor itu, bisa jadi Zahra jadi mengurungkan niatnya menjadi Umi Aurel. Maaf.
Ucap Aurel membuat Zahra, 27, mengangguk. Tidak apa-apa sayang. Kini Nadia telah sampai di ruangan Zahra. Nona muda, kenapa bisa ada di sini? Tanya Nadia. Dan Aurel sudah merasa jengah dengan pertanyaan itu. Ayo Tante Nadia, kita pergi ke ruangan ayah. Tante Zahra Aurel pergi dulu. Pamit Aurel menggandeng Nadia. Tidak lupa Aurel menatap tajam Bu Lulu yang sudah tidak membuka suara sejak dihina oleh Putri CEO. Saat kepergian Aurel dan Nadia, Bu Lulu melihat tajam ke arah Zahra terlebih dahulu sebelum kembali ke tempat duduknya. Sedangkan di ruangan Amar, amarahnya memuncak kepada sopir pribadi keluarganya karena tidak mengantar Aurel sampai ke ruangannya. Bahkan Aurel yang sudah sejak tadi sampai di kantor belum juga sampai di ruangannya. Setelah mematikan sambungan telepon dari sopirnya, kini Amar menghubungi Stephen. Stephen, bantu aku mencari Aurel, kalau bisa kerahkan seluruh karyawan untuk mencari putriku, ucap Amar to the point saat Stephen mengangkat sambungan teleponnya. Lalu setelah berucap itu Amar mematikan sambungan telepon. Stephen yang merasa heran langsung keluar dari ruangannya dan ternyata bersamaan dengan keluarnya Amar dari dalam ruangannya. Ayo kita cari Aurel, cek CCTV kantor, dan di mana perginya Nadia, kenapa tidak ada di meja kerjanya. Omel Amar dan saat Stephen berbalik dia lalu berkata, "Bos, bukannya itu Aurel." Setelah mendengar ucapan Stephen, Amar berbalik dan benar saja Aurel datang dengan tangan yang digandeng oleh Nadia. Amar menghampiri Aurel mengangkatnya untuk digendong. Amar menghujani Aurel dengan ciuman, "Ayah kenapa?" Heran Aurel, "Kamu dari mana sayang?" kata sopir, "Kamu sudah datang sejak tadi, ayah takut kamu hilang." Jujur saja Amar merasa sangat takut untuk kehilangan kedua kalinya setelah Bunda Aurel meninggalkan Amar. "Ayah tenang, Aurel tadi sudah datang tapi saat sampai sini, sebelum masuk ruangan ayah, Aurel mengajak Tante Nadia jalan-jalan." Nah mulai lagi aktingnya. Kini Amar mulai menatap tajam Nadia membuat yang ditatap hanya menelan ludah dengan kasar, "Lain kali kamu lapor kepada saya jika ingin mengajak putri saya." Ucap Amar lalu pergi dari hadapan Nadia yang tinggal mematung sendiri. Nasib gini amat jadi kambing hitam si bocah. Ucap Nadia kembali duduk di kursinya.